Kita sudah lihat versi Manchester United yang paling buruk di musim ini. Di pertandingan pertama, kita sudah bisa melihat bagaimana mereka itu gagal tembus pertahanan Wolverhampton Wanderers. Hasil 1-0, tapi sudah bisa kelihatan pertanda-pertanda mereka itu tidak memiliki kreativitas untuk membobol pertahanan Wolves. Dan bagaimana mereka bisa kalah di partai kandang di Old Trafford melawan Crystal Palace. Mereka kasihkan menyerang dan akhirnya diserang balik oleh Palace. Ini adalah penyakit lama yang masih belum sembuh-sembuhnya juga. Dan akhirnya, salah satu performa terburuk dari United, gue bilang itu ada di pertandingan melawan Burnley dan Sheffield United. Betul, hasilnya mereka telah menang. Tapi kita juga harus mengingat bahwa mereka itu baru saja mengalahkan dua tim yang baru promosi ke Premier League. Dan gue gak begitu terlalu melihat dari hasil. Yang gue lihat ada performa, bagaimana mereka bisa memetik hasil ini. Dan yang gue lihat itu sangat tidak menginspirasikan. Mereka gak ada kreativitas, mereka gak ada semangat juang, mereka gak ada apa-apa. Yang bikin mereka menang di pertandingan itu adalah hanya skill individu mereka yang lebih bagus daripada Burnley dan Sheffield United. Itu aja. Dan akhirnya kita tiba di puncak keterpurukan Erik ten Hag dan Manchester United di Manchester Derby kemarin itu melawan Manchester City. Nggak ada semangat juang, dan yang lebih fatalnya lagi, nggak ada rencana. Semua tim yang berhadapan dengan Manchester City pastinya ada ekspektasi kalah mungkin 80%. Tapi setidaknya tim-tim di papan bawah, tim-tim papan tengah seperti Crystal Palace, mereka masih ada semangat untuk mengeksekusikan rencana mereka, yaitu untuk bertahan hidup. Dan ketika mereka mendapatkan bola, mereka akan meluncurkan serangan balik. Simple saja. Itu taktik semua tim yang berhadapan dengan Manchester City. Tapi United, mereka bukan tim papan bawah. Mereka masih belum kepikiran untuk memiliki rencana seperti itu. Dan mereka nggak ada semangat juangnya sama sekali. Manchester United saat ini itu jauh di bawah dari tim-tim papan bawah. Sangat mengecewakan sekali. Bagaimana Manchester City, gue tahu kualitas Manchester City itu luar biasa jauh. Oke. Tapi bagaimana Rodri bisa tembus lini tengah United? Seakan-akan lini tengah United itu seperti diisikan oleh hantu-hantu. Gampang sekali Rodri itu tembus lini tengah. Dan bisa langsung menembakkan bola. Terlalu mudah. Kita bisa lihat dari lini tengah United. Bruno Fernandes, Amrabat, dan juga Scott McTominay. Apa yang bisa diharapkan dari ketiga pemain ini ketika berhadapan dengan Manchester City? Gue gak mengharapkan sama sekali dari Manchester United. Kalau mereka masih mempertahankan pemain-pemain yang sangat buruk ini. Gue gak bilang pemain ini buruk atau enggak dari segi skill individu, tapi dari segi performa, dari segi hasil yang mereka tunjukkan di dalam lapangan. Dan ini kita harus balik lagi. Kita harus mendalami lagi masalah United. Nggak cuma dari pemain saja. Yang lebih dalamnya lagi itu adalah dari segi sistem. Kegagalan sistemnya Erik ten Hag. Mau United itu beli banyak pemain, mau mengeluarkan berjuta-juta pounds. Tapi kalau mereka nggak punya sistem yang jelas, rencana yang jelas, pemain-pemain ini seperti kehilangan arah. Karena mereka nggak tahu peran mereka itu seperti apa. Erik ten Hag dibawa ke Manchester United itu dengan harapan ten Hag itu bisa mengulangi kesuksesan dia bersama Ajax Amsterdam dan juga membawa
filosofinya Ajax ke Manchester United. Filosofi yang sangat indah, tapi nggak cuma itu, juga sangat sukses. Ajax di tahun 2018-2019 bermain sangat indah dan juga bisa mencapai final Champions League. Itulah harapan Erik ten Hag itu didatangkan ke Manchester United. Dan apa yang dilakukan oleh Ten Hag? Dia pikir kerjaannya itu sesimpel hanya mendatangkan pemain-pemain Ajax Amsterdam dulu. Dia membeli pemain-pemain seperti Anthony, bekas pemain Ajax Amsterdam. Dan juga, nggak cuma dari pemain Ajax loh, tapi dia juga bawa pemain yang dulu pernah dia latih sebelumnya. Ini ada polanya. Dia beli Amrabat. Dulu dia pernah latih juga. Saat Amrabat masih ada rambutnya. Mason Mount, dia juga pernah latih ketika di Vitesse. Ketika Mount masih dipinjamkan ke Vitesse. Dan ini adalah pemain-pemain yang dulu dia pernah kenal. Gue nggak pernah mempermasalahkan cara seperti ini kalau itu membawakan hasil. Tapi gue mempermasalahkan saat ini karena nggak membawakan hasil sama sekali. Yang gue ingin nyatakan di video kali ini, Erik ten Hag itu seakan-akan merasa dulu dia pernah sukses dengan pemain-pemain lama ini, dan dia merasa pemain-pemain ini juga bisa membawakan kesuksesan di klub barunya, di Manchester United. Tapi, ketika dia sukses bersama Ajax, dia bermain di Eredivisie, Liga Belanda, yang jelas-jelas jauh di bawah levelnya Premier League. Dia sekarang berada di Manchester United. Statusnya juga jauh lebih di atas Ajax Amsterdam. Kalau dia masih bisa mengibuli dirinya sendiri bahwa dia cukup membawa pemain-pemain Ajax Amsterdam ke Manchester United untuk bisa mencapai kesuksesan Ajax sebelumnya, dia salah fatal. Itulah salah satu alasan kenapa menurut gue Erik ten Hag itu harus dibincangkan untuk dipecat di United. Karena kalau dia hanya bersedia untuk berenang di kolam yang cetek, dia nggak pernah akan maju untuk mencobai kolam yang lebih dalam lagi. Coba kita dulu masih kecil, pertama kita berenang di kolam yang cetek. Tapi ketika kita sudah mulai mahir berenang, kita sudah mulai melihat tantangan yang lebih besar lagi, yaitu kolam yang lebih dalam. Dan ini gue nggak melihat dari Erik ten Hag. Dia terus-terusan membeli pemain yang hanya dia kenali. Yang pastinya ya masih levelnya Ajax Amsterdam atau di klub-klub sebelumnya. Kalau dia ingin menaikkan level Manchester United, dia harus berpikir lebih luas lagi. Dia harus memikirkan pemain-pemain yang jauh lebih bagus daripada Anthony, Amrabat, Sergio Reguilon, siapapun juga. Dia harus memikirkan kenaikan level pertama di pikirannya sendiri. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kalian sebagai para penggemar Manchester United, mungkin kalian bisa kasih komen di bawah. Apa sih penyakit paling dalamnya di United saat ini? Jangan ragu-ragu kasih komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena ini adalah sebuah dukungan besar untuk channel ini. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.